Puji Tuhan. Shalom. How are you? Puji Tuhan. Selamat beribadah bagi kita. Saya percaya kita sudah menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan yang selesai. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua kita bergantian sampai selesai. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai selesai. Udah ketemu semua? Oke, saya baca yang pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika orang-orang yang berada dalam tangan kamu tidak sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak bertanya dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang melakukan keadilan terhadap saudara lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri merasakan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, Pencuri, orang miskin, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambat oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidaklah. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mendekatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab menjelang matangnya keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan dan dosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, amin. Haleluya. Ada 3 kebenaran penting yang kita bisa peroleh
malam ini sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ada berapa? Tiga ya. Yang pertama, Yang pertama adalah cara menyelesaikan masalah intern orang Kristen tidak diperbolehkan melalui jalur pengadilan dunia. Apa? Apa Gil? Win? Luis? Cara menyelesaikan masalah intern orang Kristen tidak diperbolehkan melalui jalur pengadilan dunia. Paulus, saudara-saudara, berkata tidak boleh. Kenapa? Yang pertama alasannya, karena level anak-anak Tuhan itu di atas anak-anak gelap. Haleluya. Paulus berkata, kalau kamu punya masalah, kamu mencari nasihat kepada orang-orang dunia, mereka orang dunia, orang kegelapan, masa kamu diatur sama mereka? Kata Paulus. Anak Tuhan itu levelnya lebih tinggi, sementara orang-orang di luar Kristus itu di bawah kita. Bukan sombong, saudara-saudara, tapi itu kata firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Bukan berarti kita sombong, saudara, tapi memang status kita anak-anak Tuhan itu di atas. Firman Tuhan berkata, tidak mungkin gelap dengan terang bersatu, dan gelap dengan terang itu tidak sejajar, saudara. Terang lebih unggul dari kegelapan. Amin. Yang kedua, alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan berkata, nanti kita akan menghakimi orang dunia, bahkan juga malaikat. Bayangkan saudara-saudara, malaikat nanti kita bilang, malaikat sini, kamu jangan macam-macam ya. Gitu. Sekarang ini kita sama malaikat lebih hebat siapa? Nanti kita dikasih otoritas untuk menghakimi orang-orang dunia dan malaikat. Di zaman kerajaan 1000 tahun, firman Tuhan berkata nanti orang-orang benar, orang-orang percaya dikasih tongkat kerajaan untuk menghakimi. Amin. Dan kita yang menghakimi orang dunia. Paulus berkata, loh gimana orang dunia jadi menghakimi kalian anak-anak Tuhan? Seharusnya kalian yang menghakimi. Nanti kita akan menghakimi mereka. Loh justru kalian kok dihakimi sama orang-orang dunia, kata Paulus. Bikin malu kalau orang Kristen punya masalah, kemudian pergi kepada orang yang tidak percaya dan mereka yang menghakimi kita. Malu enggak? Malu, saudara-saudara. Mana? Di mana? Di mana kekristenan itu? Di mana terang itu? Di mana kebenaran itu? Paulus bilang gini, lebih baik kamu menderita ketidakadilan daripada kamu pergi ke sana. Ngeri nggak? Paulus bilang gitu. Kalau kamu misalnya dirugikan, dirampok uangmu, seharusnya ya tidak adakah di antara kamu orang bijak yang bisa menyelesaikan masalah di antaramu? Kenapa harus sampai keluar? Bikin malu, kata Paulus. Haleluya. Amin. Jangan seperti orang dunia, kata Paulus. Paulus justru bilang begini, sebenarnya begini. Sebenarnya yang punya masalah itu kalian, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalian saling menipu, kalian saling mencuri, kalian saling
saling apa namanya itu? Saling merugikan satu dengan yang lain. Kemudian ketika mereka bermasalah, kemudian pergi mencari hakim dari luar, saudara-saudara. Orang luar justru lihat, oh orang Kristen itu ya, mulutnya itu kalau memuji Tuhan hebat katanya, tapi itu mencuri, itu menipu, itu teman satu gereja juga itu ini seperti ini, saudara. Haleluya. Coba kita baca ayat 9 dan 11. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Paulus menemukan bahwa orang-orang Korintus itu, jemaat itu banyak yang tidak adil, saudara-saudara. Hidupnya nggak benar, saudara-saudara. Paulus bilang gini, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngerinda, saudara. Mereka ini orang Kristen bukan? Orang Kristen, tetapi menipu. Orang Kristen tapi bercabul. Orang Kristen tapi banci. Ada nggak orang Kristen yang banci? Ada orang Kristen nggak pemburit? Pemburit itu apa? Homo, lesbi. Saya waktu rapat kemarin di Jogja itu, saya satu kamar sama Pak Pendeta Kris dari Purwokerto. Kami ngobrol-ngobrol di kamar. Dia bilang, saya di Purwokerto itu melayani orang-orang banci. Ih, hebat tuh. Orang-orang banci 2 tahun dia melayani, saudara. Selama 2 tahun itu dia bilang hasilnya 0. Tidak ada satupun yang bertobat. Saya layani mereka. Kadang tengah malam itu jam 2 dia telepon saya, dia bilang, oh Pak, ini saya sama itu mau berantem. Kenapa? Rebutan cowok rebut cowok. Ngeri nggak, saudara? Banci. Dan dari pengalaman beliau, teman saya ini, dia bilang, aduh, makanya firman Tuhan bilang orang banci itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena susah untuk bertobat. Orang banci itu susah untuk bertobat. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kalau nggak tahu, saudara nonton di TV nggak, yang di Surabaya itu ada seorang bapak melayani banci itu, banci-banci, kemudian dikumpulin, kemudian dilayani. Ya, ketika diwawancara Ki Kendi kan bertanya kepada si hamba Tuhan, Pak, Bapak pernah nggak bilang supaya mereka keluar dan meninggalkan itu? Pendeta itu bilang, enggak, saya nggak berani bilang gitu, bukan urusan saya nggak berani bilang dia berpindah. Bagian saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya bilang kamu keluar sini, saya akan diusir gitu. Tapi sebagian saya menyampaikan firman Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja dan mengubahkan dia gitu. Haleluya. Tapi sulit, orang banci sulit untuk bertobat. Makanya firman Tuhan bilang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kalau bertobat masuk kerajaan surga. Amin. Jangan sesat, orang cabul. Tahu saudara cabul? Penyembah berhala, berzina. Berzina dengan cabul beda nggak? Pak Seribu ada terjemahan lain nggak di Alkitabnya? Kok Anda ada terjemahan lain? Coba Ibu Diana baca terjemahan firman Allah yang hidup. Apa Efraim? Oh, HP-nya jangan dikentongi. Dok. Firman Allah yang hidup. Ayat yang 9. Tidak tahukah saudara bahwa orang yang melakukan hal semacam itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Sorry. Bahasa Batak ada nggak? Coba bahasa Batak. Coba dengarnya bahasa Batak. Nanti saya terjemahkan. Dasar di bodoh bodoh dan sedian harajon di bata anggong kasih parjeduk unang hamu lilu dan sedian harajon di debata angka permainan
angka oloi ajia angka pangalaku angka pangulu nangka marjol mahon Bawa. Oke, sampai situ. Saya baca lagi ya. Aka pangaluk-luki. Saudara tahu pangaluk-luki? Mengaluk-luki dalam bahasa Indonesianya masturbasi. Masturbasi dan onani. Itu dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia cuman berzina. Tapi dalam bahasa Batak onani, masturbasi. Tidak masuk dalam kerajaan Allah. Berzina. Di firman Tuhan berkata, kalau engkau lihat wanita yang engkau mengingini, engkau sudah berzina di dalam hati. Onani, masturbasi itu berzina di dalam pikiran, dalam hati. Kalau bercabul, dia sudah melakukan berzina. Dia sudah melakukan. Tidak masuk dalam kerajaan Allah. Orang Kristen, sekalipun mereka beribadah, saudara-saudara, tapi kalau hidup di dalam dosa itu, Paulus berkata, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun sudah dibaptis. Jemaat Korintus, Paulus bilang, jangan sesat. Ngerti nggak? Jangan sesat. Jangan kamu pikir kalau engkau sudah orang Kristen, engkau ke gereja, engkau hidup dalam dosa, engkau masuk surga. Ora, kata Paulus. Jangan sesat. Kalau kamu hidup dalam dosa itu, kamu tidak akan pernah masuk surga. Haleluya. Penyembah berhala. Kalau saya lihat dalam bahasa lain, kalau di sini penyembahan berhala, dalam bahasa lain itu apa namanya? Ketika kita mengagumi seseorang itu apa namanya? Idola. Kalau kita mengidolakan yang lain, Yesus kalah. Idola yang lain lebih hebat, itu berhala. Ayo anak-anak muda, orang-orang Korea. Yo. Orang Korea lebih hebat dari Yesus? Dosa berhala. Gak masuk surga, bertobat. Amin. Itu firman Tuhan. Haleluya. Makanya kalau baca Alkitab ini, saudara, kita bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain, kita justru kadang, oh iya, ini semakin dalam, saudara. Amin. Orang kikir, tahu kikir? Orang pelit juga mau masuk surga, saudara-saudara. Orang kikir, orang serakah nggak masuk surga. Jangan pelit-pelit. Haleluya. Pak Minus, orang kikir dilarang masuk surga. Haleluya. Seharusnya ketika kita dalam Kristus bukan lagi kikir serakah, suka memberi. Amin. Suka memberi. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita memberi, kita diberi. Kita diberi, kita diberkati. Amin. Oh, kemarin Ko Anton datang ke rumah bawa pisang. Woi, Tuhan memberkati Ko Anton. Haleluya. Saya senang. Siapa yang punya pisang lah? Ada daunnya. Orang Kristen harus suka memberi, amin. Mari kita latih diri kita suka memberi. Enggak harus ada program memberi baru kita memberi. Jangan, sudah. Memberi itu harus muncul. Anak-anak muda juga jangan harus disuruh sama orang tua. Beri, jangan. Kalau kalian ingin memberi, langsung ini saya ingin memberi sama Tuhan. Kalian diberkati. Amin. Enggak harus disuruh. Kalau disuruh, itu bukan dari hati, enggak diberkati. Haleluya. Amin. Walaupun kalian masih kecil, masih muda, kalau kalian belajar memberi, Tuhan tidak pernah berhutang. Pasti berkati. Amin. Kemudian ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Paulus berkata kepada jemaat itu, dulu kalian memang begitu, tapi sekarang kalian sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibaptis. Jangan lagi lakukan yang sama, tinggalkan hidup yang lama, mulai hidup yang baru. Amin. Kalian yang sudah dibaptis, kalau hidupnya sama, apa bedanya? Betul enggak? Dulu
Sebelum dibaptis nggak baca firman, sekarang udah dibaptis nggak baca firman, apa bedanya? Sebelum dibaptis hidupnya semberaut, sesudah dibaptis sama aja semberaut, apa bedanya? Haleluya. Saya bilang sama mereka, baca Alkitab, baca Alkitab. Mungkin anak-anak muda ini ada yang nggak suka sama saya. Itu tugas saya, itu mengingatkan. Amin. Coba baca Alkitab, baca Alkitab itu mah. Iblis nggak suka kita baca Alkitab, pasti nggak suka. Iblis ingin, kamu tidur aja, nggak usah baca. Iya betul. Iblis nggak suka kita baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bodoh. Iblis suka kita bodoh. Tapi kita baca firman, wah iblis kepanasan. Amin. Tapi puji Tuhan, Efraim sudah mulai setia. Nggak harus saya komentar. Kalau dikirim, oh terima kasih. Nggak usah. Anak-anak yang 3 ini setiap hari, walaupun kita nggak kasih komen, mereka terus lakukan. Oh ini hebat, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Sekalipun kita tidak melakukan, mereka melakukan. Artinya sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan. Kalau mereka tidak melakukan itu, rasanya ada yang kurang. Olah begitu bangun diri, yang pertama langsung ambil HP. Tiba-tiba sudah lihat, udah masuk di sini. Tak kira masih tidur, udah baca Alkitab. 1 pasal loh. Mereka, anak-anak muda seharusnya lebih hebat dari mereka. Aditya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah kirim di grup. Iya. Kenapa harus dikirim di grup? Ada yang bilang, malas saya kirim di grup. Itu awal untuk kita tidak pernah maju. Udah percayalah. Kalau udah malas kirim di grup, itu awal untuk kita bisa berbohong. Kalau misalnya kita kirim hari ini, besok tidak kirim, kita mungkin diingatkan, kamu belum saya kok itu terganggu, kenyamanan kita terganggu. Iya terganggu betul. Tetapi untuk ikut Tuhan itu ya kita harus melepaskan rasa ketidaknyamanan itu. Haleluya. Enggak harus pagi, siang, enggak sempat pagi, siang, kalau enggak sempat siang, sore, malam gitu. Haleluya. Amin. Daripada tidak sama sekali. Aditya dulu Islam, sekarang Kristen, tidak baca Alkitab, Sami mawon. Iya betul. Kamu tidak akan pernah bisa berubah tanpa baca Alkitab. Jangan andalkan ibadah sekali seminggu. Kalah kamu. Kita berapa hari kita bertarung di dunia? Berapa jam kita bertarung di dunia? 24 jam setiap hari. Kita ibadah berapa lama? 2 jam paling lama, saudara-saudara. Tapi kalau kita dengan baca Alkitab, merenungkan, kita dekat dengan Tuhan, dahsyat luar biasa. Amin. Nanti di ayat yang berikutnya, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Setiap hari kita mengikatkan diri sama Tuhan di dalam doa baca Alkitab, kita mengikatkan diri, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Daniel, Sadrak dan Abednego, kemarin kita bahas di kaum muda. Kenapa Daniel itu dilempar ke dalam singa? Singanya justru lihat begini, saudara. Padahal itu mangsa, makanan empuk bagi singa, tapi singa itu liatin Daniel. Bingung singanya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam api, justru jalan-jalan di atas api, saudara. Kenapa bisa itu terjadi? Alkitab berkata, Daniel melakukan doa berlutut setiap hari 3 kali, seperti yang biasa dilakukannya. Bayangkan, Daniel, Sadrak, Abednego itu sudah biasa setiap hari, non-stop, setiap hari berlutut berdoa, memuji Tuhan, kata dia memuji Tuhan. Hosanna. Nggak heran kalau Daniel alami mujizat, saudara. Bagi orang yang suka berdoa menyembah Tuhan, mujizat itu bukan sesuatu yang langka. Amin, saudara. Ini harus menjadi bagian dari kita. Haleluya. Yang kedua, yang pertama tadi, jangan mencari nasihat dari
hakim dunia. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah nasihat terhadap dosa percabulan di kalangan orang-orang Kristen, saudara. Ayat 12 sampai selesai. Orang percaya yang sudah disucikan akan dibangkitkan. Kita baca ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin. Paulus berkata begini, kalau kamu hidup di dalam dosa percabulan terus, kamu tidak akan dibangkitkan Tuhan pada hari akhir zaman. Udah bercabul aja terus, udah berbuat dosa aja terus, tidak apa-apa. Tapi kamu nanti tidak akan dibangkitkan ketika Yesus datang. Haleluya. Haleluya. Keputusan ada pada kita, saudara-saudara. Yang tidak suci, dia akan ditinggal, kita tidak dibangkitkan. Haleluya. Sebab kita, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Gini, sebab kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita menjadi satu tubuh. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Amin ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi satu tubuh. Masa kepalanya bersih, tubuhnya kotor? Ngerti maksudnya? Yesus kepalanya, dia kudus. Masa kita kotor? Kalau kepala kita kotor, ini kotor enggak tubuhnya? Dari mana ceritanya? Kalau otaknya kotor, tangannya kotor, kakinya kotor. Percaya enggak? Semua itu dikendalikan dari pikiran. Yesus kepala, dia kotor enggak? Dia bersih, dia kudus. Tapi kita tubuhnya kudus apa? Bersih. Paulus berkata, dia kepala, dia kudus. Kamu tubuhnya, kamu harus kudus, sebab dia kudus. Kenapa kamu tidak kudus sementara dia kudus? Karena kamu tidak mengikatkan dirimu dengan dia setiap hari. Justru kamu mengikatkan diri kepada percabulan. Ayat berapa itu? Ayat yang 16. Coba kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu. Kalau bercabul itu, saudara-saudara, dengan wanita cabul, maka dia menjadi satu roh. Ngeri nggak dosa percabulan ini? Kalau seorang laki-laki bercabul dengan wanita cabul, maka laki-laki itu menjadi kotor. Kekotoran dari wanita cabul itu menjadi kotor dengan dia, karena mereka menjadi satu daging, satu tubuh, dan satu roh. Orang PL itu, wanita-wanita malam itu, di terminal banyak tuh, ya kan? Di Sirandu juga banyak. Kamu yang cerita. Kalau pergi ke sana melakukan dosa, firman Tuhan berkata, kamu menjadi satu daging dengan dia. Makanya orang yang bercabul itu, saudara bayangkan kertas ini dikasih lem, kemudian ditempel menjadi satu. Coba kalian pisahkan, bisa nggak dipisahkan ini? Apa yang terjadi? Robek. Kalau sudah jadi satu daging, pisah, hancur hidupnya.
Itu sebabnya banyak orang hidupnya tidak pernah bahagia, karena sudah menjadi satu dan disobek lagi, saudara. Jadi jangan coba-coba yang begitu. Satu daging dan satu roh. Paulus berkata, ikatkan dirimu pada Tuhan, jangan pada wanita cabul, jangan pada laki-laki cabul, karena kamu menjadi kotor, dikotori oleh dia. Seharusnya kamu dibersihkan oleh dia, tapi kamu pergi ke sana maka kamu menjadi kotor. Jemaat yang di sini, jangan mau dikotori oleh dunia ini. Anak-anak muda yang belum berpengalaman, kalian baca kitab Amsal 1 sampai selesai. Kitab Amsal itu berapa pasal? 31 pasal. 1 bulan selesai. Pasal 1, hari pertama, kedua, ketiga, setiap hari 1 pasal. Amsal itu bagus untuk anak-anak muda. Di sana firman Tuhan sering mengingatkan, hai anak muda, jangan pergi kepada wanita cabul. Nasihat anak-anak muda itu kitab Amsal. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Seharusnya Roh Kudus itu terus mengalir, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Seperti Bu Prime tadi bersaksi, curhatlah kepada Tuhan. Kita sedang mengikatkan diri kepada Tuhan, saudara-saudara. Pikiran kita dibersihkan ketika kita kepahitan sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita, saudara. Ketika kita membiarkan aliran air kehidupan itu mengalir, membersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, kita bisa menjadi tersenyum, saudara-saudara. Yang tadinya hatinya penuh dengan emosi dan jengkel, saudara, menjadi penuh sukacita. Amin. Kalau setiap hari rumah kita penuh sukacita, dunia ini seperti sorga. Haleluya. Tapi kalau setiap hari saudara-saudara yang ada di rumah, suami, istri, dan anak, mukanya seperti apa, saudara? Ribut terus, omongannya nggak pernah positif. Aduh, anak kadang pikir, aduh, kenapa saya ada di rumah ini? Saya ingin lari saja dari rumah ini. Lebih baik 1000 hari daripada iya. Haleluya. Bangunlah hubungan dengan Tuhan supaya semua kita menjadi diubahkan. Yang terakhir, kebenaran yang terakhir adalah pegangan penting bagi kita orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita sudah disucikan Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Orang dunia itu gelap dengan terang itu tidak boleh bersatu. Kalau Efraim punya pacar, nggak usah yang orang beda iman. Amin. Firman Tuhan berkata gelap terang nggak boleh bersatu. Iya. Ada yang bilang, ya aku mau jadi orang Kristen, ikut abang katanya. Ikut abang, aku jadi orang Kristen gitu. Karena ada maunya. Nanti setelah dia menikah, dia tinggalkan lagi. Ya, kamu mau ikut aku enggak? Kalau enggak, saya dada-dada gitu. Jangan macam-macam. Haleluya. Harus orang percaya. Dan bukan asal orang Kristen. Harus kualitasnya dia cinta Tuhan. Harus cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan itu sudah. Jangan asal orang Kristen. Saudara, orang Kristen juga banyak orang cabul. Betul enggak? Orang Kristen banyak penipu. Lihat dulu kekristenannya seperti apa, baru menjalin hubungan. Jangan langsung janji, jangan langsung nembak. Kenali dulu orangnya. Nanti terlanjur cinta gimana, Dit? Iya, jangan digombal dulu, kenali dulu gitu, baru langkah berikutnya. Harus ada strateginya. Kalau nggak tahu tanya Bapak 1000 tuh. Haleluya. Yang berikutnya, tubuh kita adalah bait Allah, jangan dikotori. Paulus bilang, kamu sedang mengotori tubuhmu itu dengan berbuat dosa cabul. Haleluya. Hidup kita sudah dibeli oleh darah Kristus. Ku telah mati. Setiap awal bulan kita berdiri di hadapan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Aku sudah
ditebus ya Tuhan. Aku berdiri di tempat ini, perjamuan kudus, aku sudah dibersihkan Tuhan. Aku sudah tinggalkan semua dosaku. Aku sudah tinggalkan loh ya, bukan aku akan tinggalkan, berarti masih belum meninggalkan. Amin. Kita berdiri di depan Tuhan, aku sudah meninggalkan gitu. Bukan Tuhan besok aku tinggalkan. Berarti belum itu. Haleluya. Amin. Ikatkan diri kita kepada Bapa, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Maka kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari kita bangkit berdiri bersama.